Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar personal network. Di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Langsung saja Pak Norman, yang dimaksudkan dengan personal network atau kekayaan bersih ini seperti apa ya? Iya, jadi personal network atau kekayaan bersih itu sebenarnya sederhana sekali. Kalau saya punya aset, saya bandingkan dengan liability saya atau kewajiban-kewajiban saya atau hutang saya, hasilnya negatif atau positif. Kalau hasilnya misalnya positif, maka saya bisa dianggap memiliki kekayaan, ya positif, ya kekayaan bersih. Tapi kalau negatif, berarti hutang saya lebih banyak. Nah ini yang kadang-kadang kita berpikir bahwa kekayaan bersih itu hanya untuk perusahaan saja yang hitung, neraca rugi laba. Tapi untuk personal atau pribadi, kita juga harus paham. Sehingga pada waktu kita mengerti kondisi kita tahu kita mau melangkah kemana. Ya, kalau saya sudah paham bahwa kondisi saya adalah positif, maka uang saya ini saya bisa investasikan lebih banyak ke tempat-tempat yang produktif. Oke, kalau begitu bagaimana caranya kita menghitung kekayaan bersih pribadi kita? Iya, jadi kalau misalnya saya katakan tadi aset saya itu apa aja? Aset itu bisa saja rumah, mobil, dan itu saya harus buat nilai pasarnya berapa, market value-nya berapa. Contoh misalnya rumah saya 1 miliar misalnya contoh. Kemudian mobil saya hitung, untuk mobil saya nilai pasarnya sudah tinggal 100 juta. Terus kemudian apa aja barang-barang saya yang saya miliki. Tetapi paling tidak yang lebih bernilai, misalnya contoh di atas 1 juta. Nah itu yang saya nilai, kulkas saya misalnya, TV saya, itu semua saya hitung dalam sisi aset. Kemudian saya bandingkan dengan kewajiban saya. Nah, yang tadi aset tadi misalnya saya punya deposito atau obligasi saya beli, atau investasi lain saya beli, asuransi saya beli, itu semua masuk di dalam aset. Kalau misalnya saya kaitkan dengan hutang tuh macam-macam. Misalnya dari kartu kredit, pemakaian saya rata-rata berapa, saya punya hutang rumah, hutang mobil, dan segala macam. Itu sisi liability-nya. Baru saya bandingkan hasilnya berapa, positif atau negatif. Oke, tapi sebetulnya kita per berapa periode sebaiknya kita menghitung kekayaan bersih kita, kalau gitu Pak Norman? Memang tidak ada rumus bakunya, kira-kira harus berapa lama. Tapi paling tidak kita harus paham. Misalnya saya sebagai karyawan, saya tiap tahun harus melaporkan SPT misalnya contoh. Maka di situ bisa jadi waktu yang tepat bagi saya untuk evaluasi. Tahun ini kekayaan saya meningkat atau malah turun. Karena faktor-faktornya banyak yang menentukan. Jadi contoh misalnya inflasi juga bisa menentukan bahwa kekayaan saya ternyata drop. Jadi pada akhirnya saya harus bandingkan, setiap tahun adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengevaluasi kekayaan saya. Tapi sebetulnya berapa sulit sih kita mempertahankan supaya hasil kekayaan bersih kita supaya tetap positif. Tadi kan Pak Norman juga singgung bahwa ada yang namanya hutang produktif. Itu termasuk untuk aktiva positif atau bagaimana ini Pak? Jadi memang kalau ditanya sulit enggak untuk mempertahankan kekayaan saya positif? Memang sulit. Kenapa sulit? Karena Anda harus pertama menggunakan disiplin yang tinggi untuk menjaga aset saudara, aset kita semua. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya saya memiliki kekayaan sekarang positif, tahun depan bisa saja negatif. Apalagi kalau misalnya terjadi musibah. Misalnya contoh, saya sakit. Penyakit ini tidak tercover oleh asuransi. Maka mengakibatkan aset saya atau harta saya, kekayaan saya bisa tergerus dengan sangat cepat karena saya tidak proteksi. Jadi asuransi sangat penting untuk memproteksi apa yang kita miliki saat ini. Baiklah, bisa diberikan barangkali tips bagi pemirsa ini Pak Norman supaya penghitungan nilai bersihnya betul-betul bisa dihitung dengan baik dan pada akhirnya bisa berdampak positif. Iya, jadi pastikan bahwa aset-aset yang kita miliki itu kita selalu nilai dengan nilai market yang ada. Kemudian liability saya harus jujur sampaikan. Jangan sampai saya ternyata punya hutang, saya bilang nggak ada. Setelah jujur saya sampaikan, saya harus pastikan bahwa itu semua terproteksi. Jadi misalnya bagian-bagian hutang tadi, kalau punya KPR, jangan lupa ada asuransi jiwa kreditnya. Kalau saya punya mobil, jangan lupa punya asuransinya. Karena kalau sampai itu terjadi masalah, kecelakaan misalnya, atau ada musibah, aset ini bisa, hutang tadi bisa menggerus aset saya yang lain. Jadi memang proteksi itu sangat penting ya Pak ya. Sangat penting. Terima kasih Pak Norman atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk saat ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh